Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas 10 hantu terseram di dunia versi cerita Marcella. Siapkan diri Anda, karena kita akan memasuki dunia yang cukup menyeramkan. Mari kita mulai. Satu, Yurei. Hantu penunggu Jepang. Hantu penunggu Jepang, juga dikenal sebagai Yurei, diceritakan sebagai hantu perempuan yang memiliki wajah pucat, rambut hitam panjang, dan sering mengenakan kimono. Yurei ini sering ditemukan di rumah-rumah tua dan kuburan, dan katanya akan mengejar siapapun yang melihatnya. Yurei adalah jenis hantu dalam budaya Jepang yang dipercayai berasal dari orang yang meninggal dunia dengan cara yang tragis atau kekerasan. Istilah Yurei sendiri dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai roh atau bayangan. Yurei sering digambarkan sebagai sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, serta mengenakan pakaian tradisional Jepang seperti kimono. Mereka seringkali muncul dalam cerita rakyat Jepang, film horor, dan manga. Menurut kepercayaan Jepang, Yurei dianggap sebagai roh yang masih terikat pada dunia fisik karena belum menyelesaikan tugas-tugas atau ambisi mereka di dunia ini, atau karena mereka belum memperoleh kepuasan terhadap kehidupan mereka yang singkat. Oleh karena itu, Yurei sering muncul untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah mereka atau mencapai tujuan yang tidak terpenuhi. Beberapa tindakan yang dapat menimbulkan kemunculan Yurei termasuk perbuatan kekerasan, pengkhianatan, atau bahkan bunuh diri. Dalam cerita-cerita tradisional Jepang, orang yang meninggal dengan cara seperti ini seringkali akan menjadi Yurei yang menghantui orang-orang yang terlibat dalam kehidupannya sebelumnya. Secara umum, Yurei dianggap sebagai hantu yang membawa kesedihan dan kengerian, dan mereka sering muncul dalam kisah-kisah horor Jepang yang populer. Namun, di beberapa kisah, Yurei juga digambarkan sebagai makhluk yang menderita dan berjuang untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, dan dapat menjadi lambang dari penderitaan manusia yang melampaui batas-batas kehidupan dan kematian. Dalam budaya Jepang, Yurei juga memiliki beberapa ciri khas lainnya. Mereka sering digambarkan dengan kulit putih pucat dan mata yang kosong tanpa ekspresi. Beberapa Yurei juga dilaporkan memiliki kemampuan untuk berbicara dengan manusia, meskipun suaranya sering terdengar serak dan tidak wajar. Selain itu, Yurei seringkali dihubungkan dengan lingkungan tertentu, seperti jembatan, pohon, dan air terjun, yang diyakini menjadi tempat berkumpulnya roh-roh yang terikat pada dunia fisik. Beberapa tempat di Jepang bahkan terkenal sebagai tempat berkumpulnya Yurei, seperti Gunung Osore di prefektur Aomori, yang dianggap sebagai gerbang menuju dunia roh. Dalam kebudayaan populer modern, Yurei masih menjadi topik populer dalam cerita horor dan film di Jepang, dan bahkan menjadi inspirasi untuk game dan anime. 2. Baba Yaga dari Rusia. Hantu putih Rusia. Hantu putih Rusia, juga dikenal sebagai Baba Yaga, adalah hantu yang sering muncul dalam dongeng Slavia. Baba Yaga diceritakan sebagai wanita tua yang memiliki hidung besar, gigi tajam, dan terbang di atas sapu. Baba Yaga dikatakan suka memangsa anak-anak dan menyimpan tulang mereka di dalam kantong. Baba Yaga adalah legenda hantu yang berasal dari mitologi Slavia dan Rusia. Konon, Baba Yaga adalah seorang wanita tua yang hidup di dalam hutan dan tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari tulang dan kulit manusia. Dia sering digambarkan sebagai wanita bertubuh kurus, berambut putih panjang, dan memiliki hidung yang sangat besar. Kadang-kadang, dia juga digambarkan sebagai sosok berkepala ayam. Menurut legenda, Baba Yaga sering muncul di malam hari dan mengganggu orang-orang yang melewati hutan. Dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat cerdik dan suka mempermainkan orang-orang yang datang untuk meminta bantuan padanya.
Namun, jika seseorang berhasil menyelesaikan tantangan atau ujian yang diberikan oleh Baba Yaga, maka dia bisa memberikan hadiah atau membantu orang tersebut. Baba Yaga sering dikaitkan dengan kekuatan magis, seperti kemampuan untuk terbang dengan sekop atau menyembunyikan rumahnya dari penglihatan manusia. Meskipun sering dianggap sebagai sosok yang menakutkan, Baba Yaga juga dihormati sebagai dewi atau roh pelindung dalam beberapa tradisi. Legenda hantu Baba Yaga telah menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan sastra, termasuk cerita rakyat, novel, film, dan bahkan permainan video. Kisah hantu Baba Yaga. Ada beberapa versi kisah hantu Baba Yaga dalam mitologi Slavia dan Rusia. Berikut adalah salah satu versi yang populer. Kisah dimulai dengan seorang gadis muda yang bernama Vasilisa. Setelah ibunya meninggal, Vasilisa tinggal bersama ayahnya yang menikah lagi dengan seorang wanita jahat yang memiliki 2 putri tiri. Ibunya sering mengganggu dan menyiksa Vasilisa, dan hanya lampu minyak yang diberikan oleh ibunya sebelum meninggal yang memberikan kekuatan dan perlindungan pada Vasilisa. Suatu hari, lampu minyak tersebut kehabisan minyak, dan Vasilisa harus mencari minyak baru. Dia diperintahkan oleh ibu tiri dan kedua saudara tirinya untuk pergi ke rumah Baba Yaga di hutan dan meminta minyak daripadanya. Vasilisa berangkat ke hutan dan menemukan rumah Baba Yaga yang menakutkan, dengan kerangka manusia yang digunakan sebagai pagar dan tulang manusia yang digunakan sebagai dinding. Baba Yaga sendiri merupakan sosok yang sangat menakutkan, dengan hidung besar dan runcing seperti paruh ayam. Baba Yaga memberikan Vasilisa tugas-tugas yang mustahil untuk diselesaikan, seperti menenun kain, membersihkan lantai, dan memasak makanan. Namun, dengan bantuan lampu minyak yang diberikan oleh ibunya, Vasilisa berhasil menyelesaikan semua tugas dengan sempurna. Setelah menyelesaikan tugas-tugas tersebut, Baba Yaga memberikan minyak pada Vasilisa dan mengizinkannya untuk pulang. Ketika Vasilisa tiba di rumah, minyak tersebut memberikan kekuatan dan perlindungan yang cukup untuk mengalahkan ibu tiri dan saudara tirinya yang jahat. Dalam beberapa versi kisah, Baba Yaga juga diceritakan sebagai sosok yang membantu pahlawan dalam mencapai tujuannya, atau sebagai dewi yang melindungi alam dan kehidupan. Namun, tetap saja, Baba Yaga selalu dianggap sebagai sosok yang menakutkan dan sulit dipahami dalam mitologi Slavia dan Rusia. 3. Kuntilanak. Hantu kuntilanak. Hantu kuntilanak Indonesia. Hantu kuntilanak Indonesia sering digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang yang sering terdengar menangis di malam hari. Kuntilanak juga dikatakan suka mengganggu orang-orang yang lewat di dekat pohon besar atau tempat-tempat terpencil. Kuntilanak adalah makhluk legendaris dalam mitologi Indonesia yang dikenal karena penampilannya yang menakutkan, terutama bagi orang yang melihatnya di malam hari. Asal-usul kuntilanak berasal dari cerita rakyat Jawa yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Menurut cerita rakyat Jawa, kuntilanak merupakan sosok wanita yang meninggal dunia saat sedang hamil di luar nikah. Karena dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik, ia kemudian dihukum oleh dewa untuk berkeliling di malam hari dengan wujud menakutkan yang menyerupai wanita hamil dengan rambut panjang dan putih serta gaun panjang putih. Selain itu, ia juga konon memiliki suara tangisan bayi yang mengerikan. Meskipun begitu, versi cerita tentang asal-usul kuntilanak bisa berbeda-beda tergantung dari daerah atau budaya masyarakat di Indonesia. Namun secara umum, kuntilanak selalu diasosiasikan dengan kisah tragis dan penyesalan dari seorang wanita yang telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Ada berbagai versi cerita hantu kuntilanak di Indonesia,
namun intinya hampir sama, yaitu tentang seorang wanita yang telah meninggal dan kembali sebagai hantu kuntilanak untuk menghantui manusia. Berikut adalah salah satu versi cerita hantu kuntilanak. Cerita dimulai dari seorang wanita bernama Mawar. Dia tinggal di sebuah desa kecil di pedalaman hutan. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan ramah, namun sayangnya dia meninggal secara tiba-tiba ketika sedang hamil anak pertamanya. Dia dimakamkan dengan prosesi yang cukup meriah dan dihormati oleh seluruh warga desa. Namun, beberapa hari setelah pemakamannya, muncul cerita bahwa sering terdengar suara tangisan bayi dari kuburan Mawar di malam hari. Ketika orang-orang mencoba menginvestigasi kejadian tersebut, mereka melihat sesosok wanita berambut panjang yang mengenakan baju putih, terbang di atas kuburan Mawar dan menangis keras-keras. Diketahui bahwa wanita yang mereka lihat adalah hantu kuntilanak, dan warga desa mulai takut dan ketakutan. Setiap malam, kuntilanak akan keluar dari kuburannya dan mulai mengganggu penduduk desa. Dia sering terlihat berteriak dengan suara yang mengerikan, membuat orang-orang ketakutan dan takut keluar rumah pada malam hari. Akhirnya, warga desa memutuskan untuk meminta bantuan seorang dukun untuk mengusir hantu kuntilanak. Dukun tersebut datang ke desa dan melakukan ritual khusus untuk mengusir kuntilanak dari desa tersebut. Namun, upaya tersebut tidak berhasil dan kuntilanak tetap muncul setiap malam. Warga desa yang ketakutan akhirnya meminta bantuan dari dukun lain, yang terkenal sebagai dukun yang memiliki kemampuan untuk mengusir kuntilanak. Dukun tersebut melakukan ritual dengan menggunakan kemenyan dan mantra-mantra khusus. Setelah beberapa waktu, kuntilanak akhirnya berhasil diusir dan tidak pernah muncul lagi. Sejak saat itu, warga desa bisa hidup tenang kembali tanpa gangguan dari hantu kuntilanak. 4. Hantu La Llorona. La Llorona adalah hantu yang berasal dari Meksiko. Dia diceritakan sebagai wanita cantik yang membunuh anak-anaknya sendiri karena cemburu dengan suaminya. La Llorona sering terdengar menangis di malam hari, dan katanya akan mengejar orang yang mendengar tangisannya. Kisah hantu La Llorona berasal dari cerita rakyat yang telah beredar di Meksiko dan Amerika Tengah selama berabad-abad. Ada beberapa versi cerita yang berbeda, tetapi intinya selalu sama. Menurut legenda, La Llorona adalah seorang wanita yang sangat cantik dan menikah dengan seorang pria kaya. Mereka memiliki 2 anak, tetapi suatu hari suami wanita itu meninggalkan dia untuk wanita lain yang lebih muda. Wanita itu menjadi sangat sedih dan depresi karena ditinggalkan oleh suaminya. Suatu malam, ketika anak-anaknya sedang tidur, wanita itu merasa terdorong untuk membunuh mereka. Setelah menyadari apa yang telah dilakukannya, ia meratap dan menangis sepanjang malam. Dia terus menangis sampai mati, tetapi arwahnya masih merayap di malam hari, mencari anak-anaknya yang hilang. Menurut legenda, jika seseorang mendengar tangisan La Llorona di malam hari, itu adalah pertanda bahwa hantu itu sedang mencari anak-anak yang hilang. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka telah melihat hantu La Llorona dan merasa ketakutan dan terkejut oleh penampilannya yang menyeramkan. Beberapa cerita mengatakan bahwa hantu La Llorona hanya muncul di dekat sungai atau sungai kecil dan menangis sambil mencari anak-anaknya yang hilang. Ada juga yang mengatakan bahwa hantu La Llorona bisa terlihat di jalan-jalan dan gang-gang di kota-kota Meksiko dan Amerika Tengah pada malam hari. Kisah hantu La Llorona sering digunakan sebagai peringatan bagi anak-anak untuk tidak pergi keluar rumah pada malam hari atau mendekati sungai. Legenda ini telah menjadi bagian penting dari warisan budaya Meksiko dan Amerika Tengah dan masih menjadi topik pembicaraan yang populer di kalangan masyarakat setempat.
5. Hantu Bloody Mary. Hantu Bloody Mary adalah salah satu legenda urban yang cukup terkenal di dunia barat, terutama di Amerika Serikat. Menurut legenda tersebut, Bloody Mary adalah hantu wanita yang muncul jika seseorang berdiri di depan cermin dan menyebutkan namanya 3 kali. Asal-usul legenda ini tidak jelas, tetapi banyak orang percaya bahwa Bloody Mary berasal dari kisah nyata seorang wanita bernama Mary Ward. Mary Ward adalah seorang wanita yang diyakini telah melakukan kejahatan di masa lalu dan kemudian dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Konon, jika seseorang menyebutkan namanya 3 kali di depan cermin, maka Mary Ward akan muncul dan menghantui orang tersebut. Cara memanggil Bloody Mary ini berbeda-beda di setiap tempat, tetapi umumnya melibatkan cara mengucapkan nama Bloody Mary sebanyak 3 kali di depan cermin dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang mengucapkannya dengan menggunakan lilin atau senter kecil untuk menciptakan suasana yang misterius. Meskipun legenda Bloody Mary ini hanya merupakan mitos belaka, banyak orang masih merasa takut dan mempercayai ceritanya. Beberapa bahkan melaporkan bahwa mereka melihat bayangan atau gambaran Bloody Mary ketika mereka mencoba memanggilnya di depan cermin. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan Bloody Mary atau kekuatan supranatural yang terkait dengannya. Lanjutkan legenda Bloody Mary ini menjadi semakin populer di era modern, terutama setelah munculnya media sosial dan platform video online. Banyak video di YouTube dan platform serupa yang menampilkan orang-orang yang mencoba memanggil Bloody Mary dan merekam reaksinya. Namun, mencoba memanggil Bloody Mary sebenarnya sangat tidak disarankan. Tindakan ini dapat membuat seseorang merasa takut atau bahkan traumatis. Ada juga risiko bagi kesehatan mental seseorang jika mereka terlalu terobsesi dengan legenda urban ini. Selain itu, seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul pula cerita serupa tentang hantu-hantu yang muncul di perangkat elektronik seperti telepon genggam atau komputer, seperti Hanako-san di Jepang dan Momo di Amerika Serikat. Tetapi, pada akhirnya, legenda-legenda tentang hantu seperti Bloody Mary hanyalah cerita fiksi yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Namun, bagi sebagian orang, cerita-cerita ini dapat menjadi sarana untuk mengeksplorasi ketakutan dan ketertarikan mereka terhadap hal-hal yang mistis dan supranatural. 6. Hantu bocor atau juga dikenal dengan sebutan leak adalah makhluk mitos dalam budaya Jawa yang dipercayai memiliki kemampuan untuk berubah menjadi sosok perempuan cantik yang selalu menyerupai seorang dukun wanita. Hantu bocor diyakini muncul pada malam hari dan dikenal sangat licin dan sulit untuk ditangkap. Menurut legenda, hantu bocor adalah roh dari dukun wanita yang mempelajari ilmu hitam dan melakukan praktik-praktik mistis yang tidak bermoral. Mereka biasanya memanfaatkan kekuatan ilmu mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melampiaskan dendam. Hantu bocor juga dikatakan memiliki kemampuan untuk menyedot energi tubuh manusia dan menyebabkan orang sakit atau bahkan meninggal. Hantu bocor sering dikaitkan dengan kepercayaan dalam mitologi Jawa mengenai sosok kuntilanak atau sundel bolong, yang juga diyakini memiliki kemampuan untuk mengambil energi manusia dan menimbulkan penyakit. Namun, hantu bocor lebih sering diasosiasikan dengan ilmu hitam dan kekuatan supranatural yang lebih kuat. Ada beberapa versi cerita rakyat mengenai hantu bocor yang beredar di masyarakat Jawa. Berikut adalah salah satu di antaranya. Dikisahkan bahwa ada seorang dukun wanita yang sangat ahli dalam ilmu hitam. Ia sering meminta bayaran mahal dari para kliennya dan tidak ragu untuk menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Namun, suatu hari, para tetangganya mulai merasa curiga dengan aktivitas dukun tersebut dan mencurigainya sebagai hantu bocor. Pada suatu malam, beberapa tetangga memutuskan untuk mengintai rumah dukun tersebut.
Mereka melihat dukun itu keluar dari rumahnya dan pergi ke hutan di belakang rumah. Di sana, dukun tersebut melakukan beberapa ritual yang menyeramkan dan kemudian berubah menjadi hantu bocor. Ketika hantu bocor kembali ke rumahnya, para tetangga terkejut melihat sosoknya yang menyeramkan. Hantu bocor kemudian menghilang dengan cepat dan tidak pernah ditemukan lagi. Namun, beberapa bulan kemudian, banyak orang yang mulai merasakan sakit yang tidak dapat dijelaskan dan mereka diyakini terkena serangan hantu bocor. Cerita ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak terlalu bergantung pada dukun atau paranormal yang menjanjikan ilmu hitam dan kekuatan supranatural yang tidak benar. Hantu bocor dianggap sebagai ancaman bagi orang-orang yang menggunakan kekuatan mistis untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Hantu Curel. Hantu Curel atau Cudail adalah makhluk halus dalam mitologi dan kepercayaan populer di beberapa wilayah Asia Selatan, termasuk India, Pakistan, dan Bangladesh. Curel diyakini sebagai roh perempuan yang meninggal dengan cara yang tragis, seperti bunuh diri atau pembunuhan. Menurut kepercayaan, Curel seringkali terlihat sebagai sosok wanita cantik dengan rambut panjang dan hitam, tetapi memiliki kaki terbalik dan memancarkan aura mistis yang menakutkan. Curel diyakini memiliki kemampuan untuk mengejar dan mengganggu orang yang melakukan kejahatan atau perlakuan tidak adil terhadap wanita. Dalam cerita rakyat, Curel seringkali digambarkan sebagai sosok yang haus akan dendam, karena ia merasa diperlakukan secara tidak adil selama hidupnya. Ada beberapa kisah yang mengisahkan tentang Curel, seperti kisah seorang pria yang menikahi seorang wanita cantik, namun kemudian meninggalkannya untuk menikah dengan wanita lain yang lebih kaya. Sang istri pertama kemudian meninggal secara tragis dan menjadi Curel, yang kemudian mengejar dan menghantui pria tersebut hingga akhir hayatnya. Kisah tentang seorang pria yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Setelah wanita tersebut bunuh diri, ia menjadi Curel dan mengejar pria tersebut hingga mati. Dalam cerita rakyat, Curel seringkali dianggap sebagai makhluk yang menakutkan dan berbahaya. Namun, ada juga beberapa kisah yang menggambarkan Curel sebagai makhluk yang merindukan keadilan dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang dirugikan. Berikut adalah salah satu cerita rakyat mengenai hantu Curel. Dikisahkan bahwa ada seorang wanita cantik bernama Parvati. Dia menikah dengan seorang pria yang sangat mencintainya, tetapi suatu hari, Parvati tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Suaminya sangat sedih dan meratap selama berhari-hari. Namun, beberapa hari setelah kematian Parvati, suaminya menikah lagi dengan seorang wanita yang sangat tampan. Wanita itu sangat iri dengan kecantikan Parvati dan tidak suka mendengar suaminya terus-terusan meratapinya. Dia pun memutuskan untuk membunuh Parvati dengan meracuni makanannya. Setelah kematian Parvati, banyak orang yang melihat Curel menghantui rumah suaminya dan keluarganya. Curel seringkali menampakkan dirinya dalam bentuk sosok wanita cantik dan menakutkan. Suaminya menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan dengan menikahi wanita yang tidak mencintainya sepenuh hati dan merasa sangat menyesal. 8. Babadook. Hantu Babadook adalah karakter fiksi dari film horor Australia tahun 2014 yang disutradarai oleh Jennifer Kent. Film ini berkisah tentang seorang ibu bernama Amelia yang berjuang untuk mendidik anak laki-lakinya yang bermasalah, Samuel, setelah suaminya meninggal dunia. Dalam cerita, Samuel menemukan buku misterius berjudul Mr. Babadook dan meminta ibunya untuk membacakan buku itu untuknya. Namun,
Buku itu segera menjadi teror bagi keluarga tersebut ketika mereka menyadari bahwa Babadook adalah karakter yang hidup dalam buku tersebut dan terus menghantui mereka. Babadook digambarkan sebagai makhluk menakutkan dengan wajah pucat, mata besar, dan topeng hitam yang menyerupai topeng teater tradisional. Makhluk ini membangkitkan ketakutan dan kecemasan pada Amelia dan Samuel, dan mencoba untuk masuk ke dalam pikiran dan emosi mereka. Babadook juga dianggap sebagai representasi dari kesedihan dan kesulitan hidup yang dialami oleh Amelia setelah kematian suaminya. Dalam film ini, Babadook dapat dikatakan sebagai metafora untuk penyakit mental yang mengganggu kehidupan keluarga tersebut. Meskipun karakter Babadook berasal dari film horor, ia menjadi terkenal dan seringkali digunakan dalam meme internet dan budaya populer, sehingga menjadikannya sebagai salah satu hantu modern yang paling terkenal. Dracula. Hantu Dracula adalah karakter fiksi dalam novel Gothic klasik berjudul Dracula, karya Bram Stoker, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1897. Novel ini mengisahkan tentang seorang bangsawan Transilvania bernama Count Dracula, yang melakukan perjalanan ke London untuk mencari darah segar dan memperluas wilayahnya. Count Dracula digambarkan sebagai makhluk vampir yang kebal terhadap sinar matahari, memiliki gigi taring yang tajam, dan menghisap darah manusia untuk bertahan hidup. Dracula juga mempunyai kemampuan untuk berubah bentuk menjadi kelelawar atau serigala, dan dapat mengendalikan pikiran manusia untuk melakukan kehendaknya. Salah satu kisah paling terkenal tentang Dracula adalah ketika ia menyerang seorang pengacara muda bernama Jonathan Harker, yang melakukan perjalanan ke Transilvania untuk menyelesaikan urusan bisnis dengan Dracula. Harker akhirnya berhasil melarikan diri dari kastil Dracula, tetapi Dracula kemudian mengikuti Harker ke London, di mana ia berencana untuk menyerang keluarga Harker dan penduduk setempat. Novel Dracula menjadi terkenal di seluruh dunia dan telah diadaptasi menjadi berbagai bentuk karya seni, seperti film, televisi, dan teater. Karakter Count Dracula telah menjadi ikon budaya populer dan dianggap sebagai salah satu karakter fiksi paling terkenal dan menakutkan sepanjang masa. Hantu mulut sobek. Hantu mulut sobek atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Kuchisake Onna adalah hantu wanita yang legendaris di Jepang. Konon, hantu ini sering muncul di tengah-tengah malam di jalanan dan meminta orang yang lewat untuk memilih antara hidup atau mati. Kuchisake Onna dikenal dengan wajahnya yang menyeramkan karena mulutnya yang terbelah dari telinga ke telinga. Hantu ini biasanya mengenakan jubah atau mantel yang menutupi tubuhnya dan membawa gunting atau pisau. Legenda mengatakan bahwa Kuchisake Onna adalah seorang wanita cantik yang menikah dengan seorang samurai. Namun, suaminya merasa cemburu dan mencoba memotong mulut istrinya agar tidak lagi cantik. Sejak saat itu, Kuchisake Onna menjadi hantu yang menyeramkan dan menghantui orang. Dalam beberapa cerita, Kuchisake Onna meminta orang untuk memilih antara hidup atau mati. Jika orang memilih untuk hidup, hantu ini akan memotong mulutnya agar menyerupai miliknya. Namun, jika seseorang memilih untuk mati, hantu ini akan membunuh korban tersebut dengan pisau atau gunting yang dibawanya. Legenda Kuchisake Onna menjadi sangat terkenal di Jepang dan bahkan menyebar ke negara lain seperti Korea, China, dan Taiwan. Cerita tentang hantu ini juga menjadi bahan untuk berbagai film, drama televisi, dan buku-buku horor. Oke sobat,
Itulah tadi 10 hantu terseram di dunia versi cerita Marcella. Menurut kalian, hantu mana yang paling seram? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka.